Halo teman-teman, perkenalkan saya Priya Satria Damanik dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Saya di sini akan membahas sebuah cerita sejarah ataupun legenda sejarah, yaitu kutukan 7 keturunan Ken Arok yang mati oleh keris Empu Gandring. Lantas, apakah cerita sejarah itu benar-benar terjadi sesuai dengan fakta sejarahnya? Ikuti saya dalam video ini agar Anda mengetahuinya. Di depan mata Ken Arok, Empu Gandring menatap tajam ke arah keris itu dan mengutuk. Keris ini akan menelan korban 7 keturunan dari keturunanmu, Ken Arok. Nah teman-teman, sebelumnya sudah saya tampilkan sebuah cuplikan video yang menjelaskan bahwa ada 7 keturunan dari Ken Arok yang mati oleh keris Empu Gandring. Nah, kisah dari Empu Gandring dan Ken Arok adalah salah satu legenda yang terkenal dalam sejarah Jawa. Dan kisah ini itu termuat dalam naskah Pararaton atau sebuah kitab raja-raja. Setelah Ken Arok itu membunuh Empu Gandring, sang empu itu mengucapkan kutukan bahwa keris itu akan menelan 7 keturunan Ken Arok. Dan ini termuat dan dijelaskan dalam buku Pararaton atau naskah Pararaton. Hal inilah yang kemudian diyakini menjelaskan berbagai rangkaian kematian para penguasa Singasari hingga Majapahit. Lantas, apakah kisah ataupun cerita sejarah ini yang ditulis dalam naskah Pararaton ini benar-benar terjadi atau hanya sebatas cerita naratif yang tidak terbukti? Nah, saya akan menjelaskan atau menganalisis hal ini. Kisah ini itu tidak ada sumber sejarah primer yang mendukung kebenarannya. Jadi, tidak ada sumber sejarah primer yang mendukung kebenaran kutukan ini. Kisah ini hanya tertulis dalam sebuah naskah, dan itu pun naskahnya tertulis beberapa abad setelah masa Ken Arok. Artinya, naskah tersebut ditulis tidak sejaman dengan peristiwa kutukan ini. Melainkan kisah ini sudah melalui proses mitologisasi berdasarkan tradisi tutur. Kisah Empu Gandring ini ditulis dalam Pararaton yang diperkirakan buku ataupun naskah ini itu ditulis sekitar abad ke-15. Dan itu jauh berapa ratus tahun setelah peristiwa kutukan ataupun Ken Arok masih hidup. Dalam kisah kutukan Empu Gandring yang ditulis dalam buku Pararaton, ada 7 korban yang mati oleh keris tersebut. Siapa saja sebenarnya 7 korban ini? Yang pertama adalah Empu Gandring, yang kedua adalah Kebo Ijo, yang ketiga Tunggul Ametung, keempat Ken Arok, kelima Ki Pangalasan, keenam Anusapati, dan ketujuh Tohjaya. Dari ketujuh korban ini, tidak semuanya ataupun sebagai keturunan dari Ken Arok. Empu Gandring, contohnya, jelas dia bukan keturunan Ken Arok. Dia adalah orang yang pertama kali mati ataupun korban pertama dari keris tersebut. Padahal dia sendiri adalah pembuat ataupun penempa dari keris tersebut. Dan ini membuktikan semakin jelas bahwa kisah ataupun legenda kutukan 7 keturunan Ken Arok mati oleh keris Empu Gandring itu tidak terbukti secara fakta sejarah. Bahkan keris tersebut tidak ditemukan sampai sekarang. Dalam bukunya, keris tersebut dibuang dalam lava ataupun dalam gunung berapi. Tetapi apa sebenarnya alasan mengapa legenda ini bisa sangat eksis ataupun sangat terkenal di
di dalam lapisan masyarakat ataupun di dalam sejarah dari Jawa. Nah, alasan mengapa kisah ini bisa menjadi ataupun dipercayai oleh masyarakat itu karena apa? Jadi, legenda ini itu digunakan sebagai alat moral yang berfungsi sebagai cerita moral untuk menanamkan nilai-nilai karma, sekaligus sebagai alat melegitimasi perubahan kekuasaan dan perebutan untuk kekuasaan di masa itu. Kisah ini itu menjadi alat ideologis yang menjustifikasi pergantian dinasti ataupun pergantian penguasa. Dan ini sangat bisa digunakan pada saat itu karena masyarakat saat itu sangat mempercayai hal-hal magis ataupun mistis. Masyarakat saat itu sangat percaya narasi-narasi tersebut. Jadi narasi Empu Gandring dan kutukan kerisnya itu menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengendalikan pandangan publik. Legenda ini itu digunakan untuk menutupi kejahatan ataupun kejaman perebutan kekuasaan di antara para penguasa di masa itu. Jadi sebenarnya kisah dari Empu Gandring ini itu tidak terbukti secara fakta sejarah. Dan ini hanya digunakan sebagai alat untuk mengendalikan persepsi masyarakat di saat itu. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya, itu sudah saya sampaikan bahwa kutukan ini itu tidak terbukti secara historis. Namun, ia berfungsi sebagai alat sosial dan politis, sebagai pengingat moral dan legitimasi kekuasaan. Kisah kutukan keris Empu Gandring ini itu hanyalah sebuah cerita yang tidak terbukti kebenarannya. Maka dari itu, kita haruslah pandai-pandai dalam mempercayai dan memaknai sebuah sejarah atau narasi yang beredar. Ada pepatah yang mengatakan, kebohongan yang terus-menerus dipercayai ataupun diucapkan akhirnya akan menjadi sebuah kebenaran yang mutlak. Maka dari itu, kita haruslah lebih kritis lagi dalam mempercayai narasi yang beredar, agar tidak terjerumus pada kebohongan yang dipercayai sebagai sebuah kebenaran. Untuk itu, saya pamit undur diri dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.